Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi di channel Adi Infosial, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan pendidikan guru, informasi guru dan honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak dan Ibu honorer setengah air di Indonesia di mana saja berada. Saya yakin Bapak dan Ibu selalu semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Syarat Kemen PRB bagi CPNS yang terlanjur resign saat pengangkatan diundur. Nah, Kompas IDKOM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PRB buka suara terkait keluhan peserta CPNS 2025 yang terlanjur resign dari tempat kerja sebelum ketika pengangkatan CPNS diundur. Nah, diberitakan Kompas IDKOM Kamis 3 Maret 2025, pemerintah resmi memundurkan jadwal pengangkatan CPNS 2024 tahun lalu menjadi serentak pada 1 Oktober 2025. Nah, sementara itu Bapak Ibu, pengangkatan P3K 2024 baik tahap 1 dan tahap 2 menjadi 1 Maret 2026. Nah, ini nanti pengangkatan akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2, P3K nanti di tanggal 1 Maret 2026. Nah, kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025 dengan pengangkatan serentak ini diharapkan enggak ada yang beda-beda lagi ya. Kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia SDM Kemen PRB Aba Subagja dalam keterangan yang disampaikan secara daring melalui kanal YouTube Badan Kepegawaian Negara BKN Kamis. Nah, menurut Wakil Kepala BKN Haryomo Dewi Putranto, jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 mundur agar dapat dilakukan secara serentak. Pasalnya, Bapak Ibu, selama ini terhitung mulai tanggal TMT untuk pengangkatan CPNS dan P3K tidak sama antara satu instansi dengan instansi lainnya. Nah, akibatnya nanti Bapak Ibu ada CPNS yang sudah bekerja karena usulan instansinya cepat, namun ada yang pula yang belum ditetapkan surat keputusan SK sehingga perlu menunggu lebih lama. Kemen PRB tetap bekerja optimal di tengah efisiensi anggaran. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu kalau bisa mereka yang melamar untuk informasi tahun 2024 ini tahun lalu diangkat juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama dan ucapannya. Sayangnya Bapak Ibu, keputusan ini dinilai mendadak dari jadwal sebelumnya sehingga beberapa CPNS terlanjur sudah mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja sebelumnya. Beberapa CPNS yang terlanjur resign itu kini terancam tidak memiliki pekerjaan selama 7 bulan hingga pengangkatan CPNS yang dilakukan. Nasib P3K tak jauh berbeda. Mereka mesti menunggu pengangkatan sehingga tahun depan. Lantas apa saran dari Kemen PRB bagi peserta lolos CPNS dan P3K yang sudah mengundurkan diri? Nah, jadi Bapak Ibu, saran Kemen PRB soal CPNS yang terlanjur resign, menyampaikan bagi peserta lolos CPNS yang terlanjur resign dapat memanfaatkan jeda waktu 7 bulan hingga pengangkatan untuk belajar berinteraksi dan berkoordinasi dengan instansi yang dilamarnya. Nah, dalam hal ini, mengatakan peran Biro Kepegawaian di masing-masing instansi sangat penting untuk memberikan sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan pengetahuan.
Nah, Pak Haryomo juga berencana akan berkoordinasi dengan biro-biro kepegawaian supaya bagaimana untuk luang ini bisa dimanfaatkan untuk pembinaan, kata dia. Nah, jadi Bapak Ibu, tunjangan adalah menyelaraskan pengetahuan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang sebelum masuk dalam bekerja di birokrasi. Aba juga maklumi bahwa beberapa CPNS yang lolos sudah berkeluarga. Proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagi dari pembelajaran terhadap CPNS ketika mereka masuk ke birokrasi, kita tambah. Sementara itu Bapak Ibu, Bapak Parihyomo menyadari CPNS adalah orang yang paling berdampak dengan diundurkan jadwal pengangkatan ini. Nah, pasal peserta P3K yang dinyatakan lolos sebagai besar sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi di birokrasi. Mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya langsung sudah move on. Dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin berbeda. Maka sambil menunggu Oktober itu akan diberikan pembekalan terang Bapak Haryomo. Nah, demikianlah informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan komen.